Dalam diam, Jokowi tak hanya mengambil alih Yayasan Super Semar dan uang yang diparkir di Swiss, tapi juga aset MII. Konon pembangunan taman yang menghabiskan uang negara 5 triliunan itu malah masuk ke Yayasan Keluarga Cendana. Pantas saja negara kita dibuat buntung. Keluarga Orba semakin kaya raya sedang rakyat Indonesia semakin miskin dan terbelakang akibat keuangan negara dirampok eks-presidennya. Tapi kelakuan Orba tak hanya satu-satunya dalam sejarah. Karena negara kita juga mencatat periode kepemimpinan sang mantan yang tak kalah menyeramkan. Mengenai penyitaan aset TMII sendiri, seperti diberitakan Kompas.com, pengelolaan TMII bakal diambil alih oleh negara. Setelah 44 tahun, aset milik negara itu tak akan lagi dikelola oleh Yayasan Harapan Kita. Keputusan pengambil alihan pengelolaan tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang pengelolaan TMII. Aturan itu diteken Presiden Joko Widodo pada 31 Maret 2021 dan berlaku sejak diundangkan, yakni 1 April 2021. Hebatnya Jokowi, sebelum mengambil alih aset Cendana, para pengacau di lapangan terlebih dahulu dikandangi. Siapa lagi kalau bukan Rizik CS yang karena kepongahannya harus mendekam di penjara. Andai FPI belum dibubarkan dan Rizik masih berkeliaran, bisa jadi akan ada demo mengada-ada untuk menimbulkan kekacauan. Sekarang karena pion, benteng, ratu dan sebagainya dimatikan, dengan mudah Raja Orba kena skakmat. Kini giliran Cikeas yang harus dibidik. Dari berita lama juga disebutkan kalau ex-ormas FPI memiliki hubungan dekat dengan Cikeas. Dari foto-foto pentolan ex-FPI yang diundang Pak Mantan hingga pernyataan mereka kalau di era mantan penindakan kasus korupsi lebih baik. Munarman sendiri juga sempat mengajukan diri sebagai pembela hukum dari kasus kudeta yang menimpa AHY. Ada juga beberapa pernyataan mantan yang seakan membela Rizik dengan menyebut kerenggangan aparat dan sipil. Ingat bahwa lahan FPI yang menyerobot PTPN juga terjadi di era mantan. Dari ulasan buku George Adi Condro dengan gamblang mengulas aliran dana Cikeas di Bank Senturi dan yayasan-yayasan yang jadi milik SBY beserta istrinya. Mungkin mereka lebih cerdik karena berhasil membuat perpres untuk membangun rumah senilai ratusan miliar. Tapi catatan kasus korupsinya masih tersimpan. Apalagi berbicara soal mafia migas, dalam salah satu pemberitaan dari media menyebutkan judul Petral Sarang Mafia Migas Dilindungi SBY Disikat Jokowi. Seperti dilansir Merdeka.com, PT Pertamina Energi Trading Ltd atau Petral akhirnya resmi dibubarkan setelah hampir 1 dekade. Beberapa cara dilakukan untuk membubarkan anak usaha PT Pertamina tersebut. Pemerintahan Jokowi JK melalui Menteri ESDM Sudirman Said dan Dirut Pertamina Dwi Sucipto memutuskan melikuidasi perusahaan yang disebut-sebut sarang mafia migas itu. Selain itu ada juga kasus Hambalang yang menyeret nama Ibas hingga kasus pengadaan IT KPU yang mengindikasikan kecurangan Pilpres 2009. Ada lagi kasus proyek listrik mangkrak, mobil internet mangkar, dan juga korupsi daging sapi yang menyeret nama mantan. Kasus-kasus ini mungkin masih tersimpan rapi di KPK tanpa ada kelanjutan. Wajar saja karena belakangan pegawai KPK sendiri ketahuan nyolong emas batangan. Jadi sesama maling tak perlu bongkar aib.